Apa Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Di sini saya warahmatullahi akan, di sini wabarakatuh. kami akan mempresentasikan sebuah eh, reflow soldering dengan pengaturan suhu. Di sini beranggotakan kelompok yang pertama Ahmad Sudrajat, yang kedua Hairul Aryadi, yang ketiga Ivandiar Derajat. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Seiring pesatnya perkembangan teknologi perangkat elektronika pada saat ini, terdapat beragam jenis perangkat yang dapat digunakan oleh manusia sesuai dengan kemampuan dari perangkat itu sendiri. Pada perangkat tersebut melalui banyak proses dalam pembuatannya. Soldering merupakan tahapan dalam pembuatan sebuah alat yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam tahapan tersebut, diperlukan alat berupa solder yang dapat menempelkan komponen elektronika ke atas papan sirkuit. Selanjutnya, komponen SMD merupakan komponen elektronika yang biasa digunakan untuk membuat suatu rangkaian. Bentuknya yang lebih kecil dari komponen Taug Hall dapat membuat suatu perangkat yang dibuat menjadi lebih kompleks. Pemasangan komponen SMD dalam jumlah yang banyak pada suatu rangkaian akan menjadi sulit apabila menyolder menggunakan solder uap. Komponen yang sangat kecil dikhawatirkan akan terbang atau mengalami kerusakan fatal apabila teknis memiliki keahlian yang kurang. Maka dari itu diperlukan alat yang mampu membantu proses penyolderan dengan cara yang lebih mudah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada penelitian ini dirancang alat reflow soldering untuk mengatasi kekurangan pada solder blower, yaitu dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan soldering dan desoldering. Alat ini membantu teknisi membantu pemasangan komponen yang sangat sulit dan meminimalkan risiko kerusakan rangkaian. Untuk dasar teori akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Sudrajat. Oleh saya Ahmad Derajat. Ya, dasar teori. Yang pertama ada soldering. Soldering merupakan teknik untuk melelehkan timah atau logam yang mudah melebur untuk menyambung dua buah permukaan logam. Pada umumnya, rangkaian elektronika menggunakan logam timah sebagai penghubung antar logam yang akan disambungkan. Dalam melakukan proses penyolderan, komponen elektronika pada rangkaian PCB memerlukan sebuah alat untuk melakukan peleburan timah yang akan menyambungkan kedua permukaan pada kaki-kaki komponen dengan permukaan papan PCB. Solder merupakan alat yang dapat menghasilkan panas dengan cara merubah energi listrik menjadi energi panas untuk membantu melekatkan komponen elektronika pada papan PCB dengan menggunakan timah yang dipanaskan dengan solder. Penggunaan timah dalam melakukan proses penyambungan permukaan logam sudah sangat umum karena harga logam timah yang lebih terjangkau dibandingkan jenis logam yang lainnya. Teknik melakukan soldering dilakukan berdasarkan jenis solder dan komponen apa yang akan dilakukan penyolderan. Ya, lanjut Mas. Masih saya tah? Ya, sok Mas Jajat masih. Ya, yang kedua ada peralatan soldering. Peralatan solder merupakan peralatan pendukung seorang teknisi ketika ingin melakukan proses soldering. Dengan alat tersebut, teknisi dapat lebih mudah ketika ingin melakukan soldering. Alat soldering berfungsi sesuai dengan jenis dan bentuk yang ada. Yang ketiga, ada proses soldering. Proses pemasangan komponen elektronika pada papan sirkuit berupa susunan komponen yang terhubung adalah proses soldering. Dalam melakukan proses penyolderan dilakukan dalam beberapa tahap supaya komponen yang disusun dapat terhubung pada papan PCB yang direkatkan oleh timah. Teknik melakukan soldering berbeda-beda sesuai dengan bentuk komponen yang digunakan.
Komponen tersebut dikenal dengan nama komponen threshold dan SMD. Ya, lanjut Mas. Untuk proses soldering, silakan untuk Mas Ivan Derajat, persilakan. Lanjut aja ya, tetap di saya biar nanti Mas Ivannya yang ketiga. Baik, Terus silakan Mas. Oke, lanjut. yang keempat ada timah solder. Timah solder adalah timah khusus yang digunakan untuk melakukan soldering berbahan dasar campuran lebih dari satu jenis logam. Jadi tidak cuma satu logam. Pada umumnya jenis yang sering digunakan untuk bidang elektronika adalah timah dan timbal untuk memperkuat kekuatan sambungan. Ditambahkan bahan logam tambahan lain dalam jumlah kecil, yaitu perak dan tembaga 1-2%. Ya, mungkin bagian tiganya Mas Ivan. Bagian 3, perancangan dan implementasi. Blok diagram sistem. Pada rancangan sistem menjelaskan kerja alat reflow soldering ini nantinya pemanas akan bekerja saat tombol start ditekan. Pemanasan elemen akan meleburkan timah dan papan PCB dan merekatkan kaki-kaki komponen. Berikut adalah blok diagram sistem perancangan pada alat. Nah, pada tabel diagram sistem dijelaskan pada sistem pada gambar menjelaskan bahwa nantinya elemen pemanas akan bekerja saat tombol start ditekan. Kemudian SSR menaikkan tegangan dari DC ke AC ke elemen pemanas. Suhu pada elemen akan dikontrol oleh termokapel supaya suhu tidak bekerja di luar batas kerjanya. Node MCU berfungsi sebagai tempat penyimpanan program. Node MCU juga mempermudah melakukan perubahan suhu dan waktu apabila ketika merancang alat terjadi kendala pada tim. Nah, yang kedua, flowchart perancangan alat reflow soldering. Berikut flowchart dari perancangan stetoskop elektronik. Mulai, kemudian ke merancang desain alat, meletakkan dalam program alat. Kemudian pemrograman berhasil. Kalau berhasil ya turun ke A, kalau tidak diperbaikan program. Nah, yang A langsung ke uji coba alat. Setelah uji coba alat akan dilanjut ke pemanas berfungsi, ya atau tidak. Kalau tidak akan kembali ke perbaikan alat. Seandainya ya, hasil penyolderan sempurna dan selesai. Nah, pada gambar flowchart hardware dimulai setelah melakukan inisialisasi komponen pada alat. Kemudian untuk konektivitas internet pada alat menggunakan node MCU. Setelah terkoneksi internet, alat siap digunakan dan dimasukkan suhu yang diinginkan untuk melakukan proses soldering. Proses pemberhentian alat dilakukan ketika timah pada seluruh permukaan papan PCB telah melebur. 3.3 flowchart hardware. Di bawah ini merupakan flowchart dari hardware alat. Dimulai ke inisialisasi alat ke internet, kemudian koneksi alat ke internet, lanjut ke koneksi alat, setelah ke koneksi alat lanjut ke input suhu, kalau tidak kembali ke koneksi alat ke internet lagi. Jadi diulang-ulang terus. Setelah input suhu akan dilanjutkan ke timah yang melebur. Jika timah sudah melebur, alat akan otomatis mematikan alat. Kalau tidak akan kembali ke input suhu dan selesai. 3.4 spesifikasi. Berikut merupakan spesifikasi alat reflow soldering yang dibuat oleh penelitian kali ini. Yang pertama, elemen pemanas 220 volt atau 700 watt. B, tipe microcontroller yaitu node MCU ESP8266. C, tipe termokapel yaitu type K. D, tipe relay yaitu SSR. Yang E, rentang suhu 0 sampai 500 derajat Celcius. Penyusunan alat pada gambar di bawah ini menunjukkan posisi peletakan komponen alat yang dirancang di bagian casing body
alat soldering berbahan dasar kayu. 3.6 Rancangan website. Berikut ini flowchart dan tampilan web untuk menggunakan alat reflow soldering. Dimulai dari home, terus home dan monitoring. Dari home akan menampilkan penjelasan mengenai web. Ya, dari monitoring menampilkan monitoring alat dan controlling alat. Selesai. Ke 4 pengujian dan analisa masih dilanjut apa ganti, Mas? Mas moderator. Siap, Mas Ipan. Gimana? Dilanjut atau ganti? Untuk slide ke-13. Balik ke slide tadi, Mas. Kembali ke slide tadi, Mas. Ada yang lewat. Nah, ya. Nah, ya ini. Udah itu, Mas, sudah dibaca. Oh, udah. Ya, untuk slide 13 biar saya aja yang menjelaskan ya. Untuk 4.2 hasil pengujian alat terhadap objek atau PCB berikut merupakan pengujian alat pada PCB dan pengukuran resistansi komponen pada stetoskop elektronik. Ya, bisa dilihat ya gambar A dan gambar B itu adalah motherboard yang sudah dirangkai pada komponen sebelumnya. Selanjutnya 4.3 temperatur profil alat. Pada gambar temperatur profil elemen pemanas menjelaskan beberapa tahap saat elemen pemanas mengalami proses kenaikan suhu. Tahap awal atau preheat, elemen pemanas mulai menyalurkan energi panas. Kedua, proses preheating. Suhu yang dihasilkan bertujuan untuk mengaktifkan timah pasta solder. Selanjutnya 4.4 analisa pengujian alat. Hasil dari pengujian kali ini yang terbaik dan dapat digunakan merupakan proses pengujian tahap kedua dan ketiga. Walaupun terdapat relay namun tidak sampai merusak PCB maupun komponennya. Hasil pengukuran komponen yang diuji tidak mengalami kerusakan dan masih di ambang batas standar toleransi komponen SMD. Sedangkan pada pengujian tahap pertama tidak dapat diterapkan karena kerusakan yang dialami setelah melakukan proses soldering. Poin kelima penutup pada poin ke-5.1 kesimpulan berdasarkan perancangan dan hasil akhir pembuatan stetoskop elektronik sebagai berikut. Reflow soldering tool yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu dapat mengontrol suhu yang dihasilkan oleh elemen pemanas untuk melakukan proses soldering. Yang B, sesuai pengujian, kegunaan hardware dari reflow soldering tool dapat melakukan penyolderan pada satu buah papan sirkuit PCB dalam waktu paling lama 150 detik. Yang C, berdasarkan pengujian, hasil soldering dan desoldering mendapatkan hasil maksimal tanpa adanya kerusakan pada komponen SMD dan papan PCB. Selanjutnya D, timah pasta yang disolder dapat melebur dan merekatkan komponen pada PCB sesuai pemasangan pada rancangan yang dibuat. Yang E, proses soldering dan desoldering dapat dilakukan dengan mudah dan tidak ada kerusakan komponen ketika dipasang ke papan PCB. Poin 5.2 yaitu saran. Pada penelitian ini terdapat beberapa saran dan dengan diharapkan untuk memperbaiki perancangan stetoskop elektronik ini di waktu yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut. A. Sebelum melakukan perancangan stetoskop elektronik, dibutuhkan penentuan spesifikasi awal sesuai dengan kebutuhan. Yang B. Dalam melakukan perancangan stetoskop elektronik, terlebih dahulu memahami spesifikasi komponen yang digunakan. Yang C, menggunakan nilai komponen yang tidak terlalu banyak selisihnya dari perhitungan manual. Yang D, output dari stetoskop elektronik diperlukan penyesuaian dengan aplikasi atau software yang akan digunakan. Yang poin 6 yaitu daftar pusaka. Terdiri dari 19 maaf
daftar pusaka di sini. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami presentasikan tentang reflow soldering. Bila ada kekurangan, mohon maafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.